Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan King Mastermat, masih dalam trik cepat dan jitu 99% lolos passing grade Bapak Ibu, tes P3K tahap ketiga matematika tahun 2022. Untuk pembahasan yang ketiga ini Bapak Ibu, ini masih new dan hot karena soal-soal yang kita bahas adalah soal-soal yang sering digunakan atau kita ambil dari soal-soal yang diujikan di tahap 1 dan tahap kedua P3K tahun 2021 kemarin Bapak Ibu ya. Oleh karena itu jangan disia-siakan Bapak Ibu pembahasan video yang ketiga ini dari King Mastermat. Insya Allah bisa membantu Bapak Ibu dalam mempersiapkan tes P3K tahap ketiga matematika tahun 2022 nanti Insya Allah. Dalam pembahasan ini nanti disertai juga tips dan trik cara cepat mengerjakan soal-soal profesional, kemudian pembahasan contoh soal teknis, pedagogik, dan profesional matematika. Insya Allah bisa lolos 99% ya Bapak Ibu, mudah-mudahan, amin. Oke Bapak Ibu, kita langsung masuk ke pembahasannya saja biar lebih cepat gitu ya. Oke. Untuk soal yang pertama, himpunan penyelesaian dari persamaan 2 dalam kurung cos 2x min cos kuadrat x plus cos x plus 1 sama dengan 0 untuk x lebih besar sama dengan dari 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat adalah titik-titik. Oke, kita jawab Bapak Ibu. Untuk pengerjaan soal yang seperti ini ya Bapak Ibu, biasanya saya mengerjakan dengan menggunakan cara triple C ya, yaitu cara coba-coba langsung gitu ya. Karena kalau menggunakan cara biasa itu sangat panjang sekali Bapak Ibu ya. Jadi kita menggunakan cara coba-coba saja biar lebih cepat gitu ya Bapak Ibu. Misalkan kita X-nya kita ambil ya, kita ambil X-nya itu sama dengan 180 derajat misalkan Bapak Ibu ya. Berarti dari sini kita peroleh 2 dikali ya gitu ya. X-nya 180 derajat, berarti 2 kali 180 itu 360. Cos 360 itu 1 ya Bapak Ibu. 1 kemudian dikurangi cos 180 itu negatif 1 ya, negatif 1 kuadrat itu 1 berarti 1 gitu ya. Kemudian ditambah cos 180 derajat itu negatif 1 ya, negatif 1 kemudian ditambah 1 sama dengan 0 gitu ya. Ini 1 min 1 0, 0 kali 2 0 coret gitu ya. Kemudian min 1 ditambah 1 berarti 0 sama dengan 0 gitu ya. Berarti benar ya Bapak Ibu. Oke, berarti benar, berarti artinya yang ada 180 nya berarti benar. Ini tidak ada berarti ini salah gitu ya. Ini salah, ini juga salah, ini salah. Berarti kemungkinan antara B dan E ini gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita berarti ini benar-benar, berarti kita ambil yang 360 gitu ya, 360 misalkan gitu ya. Kita ambil 360 derajat gitu ya Bapak Ibu. Oke, berarti ini diperoleh 2 dikali ya cos 2 kali X berarti 720 gitu ya. Oke, 720 ya, cos 720 itu kan 2 putaran penuh ya Bapak Ibu. Berarti kan artinya ini kalau putaran penuh ini 360 gitu ya, 360 berarti kalau 720 kan putaran lagi ke sini ya, kembali lagi ke sini berarti sama saja cos ya, sama saja cos 360 derajat gitu ya. Nah, cos 360 derajat itu berapa? Cos 360 derajat itu 1 gitu ya. Oke, kemudian dikurangi cos 180 derajat ya, itu negatif 1 dikuadratkan berarti 1, berarti 1 min 1 gitu ya, ditambah
cos 360 derajat tadi hasilnya 1 ya, 1 ditambah 1 sama dengan 0 ya, ini coret, kemudian ini berarti 2 tidak sama dengan 0, berarti artinya ketika X nya 360 derajat itu bukan merupakan penyelesaian karena 2 tidak sama dengan 0, berarti yang ada 360 nya ini berarti salah ya, berarti jawabannya yang benar adalah ini, adalah E ya Bapak Ibu, berarti jawabannya adalah E gitu Bapak Ibu. Jadi ketika ada soal yang seperti ini itu paling cepat menggunakan 3 triple C gitu ya, cara 3 triple C ya, cara coba-coba gitu, cara yang paling cepat gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut untuk pembahasan soal yang berikutnya. Untuk soal yang kedua, jika X, Y adalah solusi sistem solusi sistem X per Y plus 1 ditambah 3Y per X plus 1 sama dengan 2, kemudian persamaan yang kedua negatif 3X per Y plus 1 plus 6Y per X plus 1 sama dengan negatif 1, maka nilai dari X plus 2Y sama dengan itu ya. Oke Bapak Ibu, kalau kita ini perhatikan ya, ini di sini kan ada X per Y plus 1 ya. Kalau ini kita misalkan A gitu ya, kita misalkan A, kemudian ini juga ada Y per X plus 1, ini kita misalkan B, berarti ini juga sama Bapak Ibu ya, ini ada X per ya, X per Y plus 1, ini kita misalkan A gitu ya, kemudian di sini ada Y per X plus 1, ini kita misalkan B, sehingga dari sini kita peroleh A plus 3B sama dengan 2, kemudian negatif 3 ya, negatif 3A ditambah 6B ya, 6B sama dengan negatif 1 gitu ya. Kita samakan, berarti ini kita kali 2, ini kita kali 1, sehingga didapat 2A plus 6B sama dengan 4, kemudian ini didapat negatif 3A plus 6B sama dengan negatif 1, ini berarti kita kurangkan, ini berarti 5A, kemudian ini hilang ya, dicoret, ini sama dengan 5, berarti A ketemu sama dengan 1, ketemu A nya 1 ya, kemudian diperoleh dari sini berarti 1 ditambah 3B sama dengan 2 gitu ya, berarti 3B sama dengan 1, berarti B sama dengan 1 per 3. Nah kemudian di sini kita tadi misalkan ya, bahwasanya itu X per Y plus 1 itu sama dengan A gitu ya, A nya 1 ya, berarti diperoleh ini X, ini kalau dipindah ke kanan berarti tinggal dikalikan A nya 1, berarti tinggal Y plus 1 gitu ya. X sama dengan Y plus 1 gitu ya, berarti X min Y sama dengan 1, ini persamaan 1. Kemudian tadi kita juga peroleh bahwa kita misalkan Y per X plus 1 itu sama dengan B gitu ya, berarti 1 per 3. Kalau kita kalikan silang berarti diperoleh 3Y sama dengan X plus 1, berarti di sini diperoleh negatif X plus 3Y sama dengan 1 gitu ya. Oke, kalau kita eliminasikan berarti X min Y sama dengan 1, kemudian min X plus 3Y sama dengan 1, ini kita jumlahkan, ini X nya hilang, berarti ini tinggal 2Y gitu ya,
2Y sama dengan 2 berarti Y sama dengan 1. Oke, diperoleh Y sama dengan 1. Kemudian dari sini diperoleh X min Y sama dengan 1 berarti X min 1 sama dengan 1 berarti X sama dengan 2 gitu ya. Yang ditanyakan adalah X plus 2Y berarti 1 X nya berapa? X nya 2, sorry ya, 2 ditambah 2Y berarti 2 dikali 1 sama dengan 4 ya, berarti jawabannya adalah 4. 4 mana? 4 berarti jawabannya D ya. Oke, jawabannya ada D. Oke, udah sekali ya, bisa dipaham Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan soal yang ketiga. Diberikan sistem persamaan seperti berikut ya. A min 1 kali X plus dalam kurung B min 1 kali Y sama dengan 0. Kemudian persamaan yang kedua dalam kurung B plus 1 sama dengan kali X plus A plus 1 kali Y sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan B, agar penyelesaian sistem di atas tidak hanya X, Y itu sama dengan 0,0 saja, maka nilai A plus B sama dengan titik-titik. Di sini itu artinya ya, penyelesaiannya tidak hanya 0,0 saja. Artinya apa? Artinya ini ya itu mempunyai banyak penyelesaian gitu ya, mempunyai banyak solusi, artinya gitu ya. Nah, kalau kita misalkan punya persamaan ya, punya persamaan AX plus BY sama dengan C, kemudian BX plus QY sama dengan R gitu ya. Ini mempunyai solusi banyak, itu syaratnya ya, syaratnya jika apa? Jika A per B itu sama dengan B per C sama dengan C per R gitu ya Bapak Ibu. Ini syaratnya ya. Berarti artinya dari sini ya, dari persamaan dua di atas ini itu agar mempunyai penyelesaian yang banyak atau banyak solusi, berarti artinya A min 1 harus dibanding B plus 1 itu akan sama dengan B min 1 gitu ya, sama dengan A plus 1. Nah, kita kali silang ya, kalau kita kali silang berarti ini A min 1 kali A plus 1 itu akan kita dapatkan berarti A kuadrat min 1 ya, itu akan sama dengan B kuadrat min 1 gitu ya. Berarti ini diperoleh, ini kalau kita pindah ruas gitu ya, berarti diperoleh A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan 0 ya. Berarti dari sini diperoleh A plus B dikali A min B itu akan sama dengan 0. Artinya apa? Artinya di sini mengandung mana A plus B itu sama dengan 0 atau A min B sama dengan 0 ya. Oke, berarti yang ditanyakan ini tadi ya, maka nilai A plus B ya, berarti nilai A plus B ya sama dengan 0 gitu ya. Oke, berarti jawabannya mana? Jawabannya adalah D gitu ya Bapak Ibu. Oke, jawabannya adalah D. Mudah sekali, insya Allah bisa dipahami Bapak Ibu. Jika satu kali belum bisa dipaham Bapak Ibu, silahkan diputar kembali minimal 2 kali, insya Allah bisa dipaham. Mudah sekali Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan soal yang keempat. Untuk soal yang keempat, diketahui jika A dan B memenuhi ini persamaan 3A per 2A plus 3A ditambah 6B per 2A min 3B sama dengan 3. Kemudian persamaan yang kedua min 6A per 2A plus 3B ditambah 3B per 2A min 3B sama dengan negatif 1. Maka nilai dari AB
per 4A kuadrat min 9B kuadrat adalah titik. Jawab. Oke. Kita perhatikan lagi Bapak Ibu di sini. Kalau kita perhatikan di sini ada A per 2A plus 3B. Ini kalau kita misalkan M Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada B per 2A min 3B. Ini kita misalkan N. Yang bawah juga sama Bapak Ibu ya. Ini berarti di sini ada A per 2A per plus 3B. Ini berarti M. Kemudian di sini ada B per 2A min 3B. Ini kita misalkan N gitu ya. Berarti dari sini kita peroleh persamaan baru yaitu 3M ditambah 6N sama dengan 3. Kemudian yang ini kita peroleh negatif 6M ditambah 3N sama dengan negatif 1. Kita samakan, ini kita kali 1, ini kita kali 2 ya, sehingga diperoleh 3M plus 6N sama dengan 3. Kemudian ini menjadi negatif 12M, kemudian ditambah 6N sama dengan negatif 2 ya. Oke, kita kurangkan. Ini berarti ketemu 15M, ini habis sama dengan 5, berarti M sama dengan 1/3. Ketemu M 1/3 Bapak Ibu. Sehingga dari sini kita peroleh 3M plus ya, 3M plus 6N sama dengan 3, berarti 3 kali 1/3 gitu ya, berarti 1 plus 6N sama dengan 3, berarti 6N sama dengan 2, berarti N sama dengan 1/3 gitu ya. N nya juga 1/3. Kemudian yang ditanyakan ini Bapak Ibu ya, AB per 4A kuadrat min 9B kuadrat. Ini kalau kita perhatikan itu adalah ini Bapak Ibu ya, A per 2A plus 3B gitu ya, dikali B per 2A min 2B gitu ya, 3B gitu ya. Nah ini itu tadi kan kita misalkan M ya Bapak Ibu, M nya berapa? 1/3. Nah dikali B per 2A min 3B itu kan tadi sama dengan ini kita misalkan N nya berapa? 1/3. Nah berarti tinggal dikalikan 1/3 kali 1/3, yaitu hasilnya adalah 1/9. Jawabannya 1/9 Bapak Ibu, berarti jawabannya adalah D. Oke, berarti jawabannya adalah D Bapak Ibu ya, mudah sekali. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Soal yang kelima, jika diketahui 2 per X plus Y dikurangi 1 per X min Y sama dengan 3/4. Kemudian persamaan yang kedua 1 per X plus Y ditambah 2 per X min Y sama dengan 1, maka nilai X plus Y adalah titik-titik gitu ya. Oke, kita jawab. Kalau ini kita misalkan Bapak ya, kita di sini ada ini misalkan 2, ini kan ada 2 itu artinya 2 kali 1, berarti di sini ada 1 per X plus Y. Ini kita misalkan M ya, kita misalkan M, di sini juga ada 1 per X min Y, kita misalkan N, ini juga sama ada 1 per X plus Y, kita misalkan M, ini juga ini 2 itu artinya 2 kali 1 ya, di sini ada 1 per X min Y, kita misalkan N, sehingga diperoleh persamaan baru yaitu 2M dikurangi, oke kita hapus dulu, M ya min N gitu ya.
min n sama dengan 3/4. Oke, kemudian yang bawah m ditambah 2n sama dengan 1 ya. Oke, kita samakan ya Bu. Kita samakan Bapak Ibu, ini kita kalikan 4 ya, ini kita kalikan kita kalikan 2 ya. Oke, kita kalikan 2 berarti diperoleh ya, diperoleh 8m min 4n sama dengan 3. Kemudian yang bawah kita peroleh 2m plus 4n sama dengan 2 ya. Oke, kita eliminasi, berarti ini jumlah ini 10m sama dengan 5, berarti m sama dengan setengah ya. Oke, kalau m setengah Bapak Ibu perhatikan di sini nilai yang ditanyakan adalah nilai x plus y gitu ya. Oke, di sini ada 1/x plus y Bapak Ibu ya. Ya, itu sama dengan m ya, berarti 1/x plus y sama dengan m ya. M nya berapa? Setengah, berarti setengah. Kita kalikan silang Bapak Ibu, 2 kali 1 2 ya, 2x plus y kali 1 berarti x plus y. Yang ditanyakan x plus y Bapak Ibu ya, berarti artinya x plus y jawabannya adalah 2, sehingga pilihan gandanya yang tepat adalah B Bapak Ibu ya. Oke, mudah sekali, cepat sekali ya Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-6. Diketahui sistem bersamaan 4 pangkat x plus 5 pangkat y sama dengan 6 ya. Kemudian persamaan yang kedua 4 pangkat x per y sama dengan 5. Yang ditanyakan maka nilai 1/x plus 1/y sama dengan titik. Oke Bapak Ibu ya, kita jawab. Di sini ada ini ada 4 pangkat x, ini plus 5 pangkat y ya. Oke, kalau ini biar sama Bapak Ibu ya, kita dua-duanya kita pangkatkan ya, kita pangkatkan y gitu ya. Ini biar sama, ini menjadi 5 pangkat y, ini juga berarti dipangkatkan ini ya, biar sama. Kalau ini bilangan berpangkat dipangkatkan lagi berarti dikalikan ya. Kita kalikan, ini berarti bisa dicoret Bapak Ibu ya, berarti ini menjadi 4 pangkat x gitu ya, sama dengan 5 pangkat y. Nah berarti dari sini kita bisa substitusikan Bapak Ibu ya, berarti 4 pangkat x ya ditambah 5 pangkat y sama dengan 6, berarti 4 pangkat x ya ditambah 5 pangkat y. 5 pangkat y itu oke ya. Oke ya, kita ganti saja ya, ini ditulis yang diketahui saja Bapak Ibu ya, bahwasanya 4 pangkat x itu adalah 5 pangkat y ya, berarti ini sama saja 5 pangkat y ditambah 5 pangkat y gitu ya, sama dengan 6 ya. Nah berarti di sini diperoleh 2 dikali 5 pangkat y sama dengan 6 gitu ya, berarti 5 pangkat y sama dengan 3. Nah oke. Perhatikan Bapak Ibu, sifat logaritma ya Bapak Ibu, sifat logaritma ya. Logaritma itu mengatakan seperti ini Bapak Ibu ya, bahwasanya A log B sama dengan C itu jika dan hanya jika B log A sama dengan 1/C ya. Oke, kalau pengen tahu lagi bahwasanya A pangkat C
sama dengan B itu jika dan hanya jika A log B sama dengan C. Itu ya Bapak Ibu. Sehingga dari sini itu kita bisa mengganti bahwasanya Y itu akan sama dengan 5 log 3. Nah, oke. Kemudian dari persamaan sini kita dapat lagi Bapak Ibu ya. Kita dapat lagi 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y ya. Nah, 5 pangkat Y kan 3, berarti 4 pangkat X itu sama saja 3 Bapak Ibu ya. Oke, berarti ini bisa ditulis bahwasanya X itu akan sama dengan 4 log 3 gitu ya. Oke, nah berarti karena yang ditanyakan 1 per X ditambah 1 per Y Bapak Ibu, berarti ini kita ubah gitu ya. Kita ubah Y sama dengan 5 log 3, berarti artinya 1 per Y akan sama dengan 3 log 5. Nah ini juga sama Bapak Ibu ya, berarti artinya 1 per X itu akan sama dengan 3 log 4 itu Bapak Ibu ya. Karena yang ditanyakan ini ya 1 per X plus 1 per Y, berarti diperoleh ya, diperoleh ini berarti 3 log 5 ditambah 3 log 4. Ini kita jadikan perkalian karena penjumlahan, berarti 3 log dalam kurung 5 dikali 4, berarti sama dengan 3 log 20 Bapak Ibu ya. Oke, jawabannya berarti 2 log 20, 2 log 20 Bapak Ibu ya. Berarti jawabannya mana? Jawabannya berarti B Bapak Ibu ya. Oke, saya kira bisa dipahami Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang ke-7. Jika A, B adalah solusi dari sistem persamaan kuadrat ini, X kuadrat plus Y kuadrat min 2X sama dengan 19. Kemudian persamaan yang kedua adalah X plus Y kuadrat sama dengan 1, maka nilai A plus 4B yang terbesar adalah titik gitu ya. Oke, kita jawab Bapak Ibu ya. Kita dapat di sini Bapak Ibu ya, ada persamaan ini, berarti dari sini kita peroleh Bapak Ibu berarti Y kuadrat gitu ya. Y kuadrat itu akan sama dengan 1 min X. Nah, sehingga dari sini kita peroleh Bapak Ibu ya, kita peroleh X kuadrat gitu ya, ditambah 1 min X min 2X sama dengan 19 gitu ya. Oke, berarti diperoleh X kuadrat gitu ya, min 3X, ini pindah ke sini ya, ini ada 1, berarti min 18 ya, min 18 sama dengan 0 gitu ya. Oke, dari sini berarti kita bisa faktorkan Bapak Ibu ya. Ini X, ini X, kalau di jumlah itu negatif 3, kalau dikali negatif 18, berarti negatif 6 sama plus 3 Bapak Ibu ya. Di sini ada X sama dengan 6 ya, atau X sama dengan negatif 3. Nah, oke, kemudian Bapak Ibu di sini ketemu X-nya, ketemu X, berarti kita bisa mencari Y-nya ya. Oke, bisa mencari Y-nya, berarti Y kuadrat sama dengan 1 min X. Nah, untuk X sama dengan 6, berarti diperoleh Y kuadrat itu sama dengan 1 min 6, berarti Y kuadrat sama dengan min 5, berarti Y sama dengan plus minus akar negatif 5. Ini berarti tidak memenuhi Bapak Ibu ya, artinya di dalam akar tidak ada negatif. Oke, kemudian kita ambil yang X sama dengan negatif 3 Bapak Ibu ya, berarti diperoleh dari sini berarti Y kuadrat sama dengan 1 plus 3 ya. Oke,
berarti Y kuadrat sama dengan 4, berarti Y sama dengan plus minus akar 4, berarti plus minus 2 gitu ya Bu. Berarti di sini ya X yang memenuhi adalah yang negatif 3, berarti diperoleh A nya itu sama dengan yang, karena yang ditanyakan nilai A plus 4B ya. Oke, dimana A plus B itu adalah solusi dari ini ya. Oke, berarti diperoleh A nya itu adalah negatif 3 yang memenuhi, kemudian B nya ada 2 yaitu negatif 2 dan B nya sama dengan 2. Yang ditanyakan A plus 4B ya. Oke, kita isi Bapak Ibu ya. Kalau A nya min 3, misalkan kita ambil ini min 3 min 2 kali 4 itu tuh berarti min 8, min 3 min 8 min 11, tidak ada ya. Oke, kalau kita ambil di sini 2, berarti kita peroleh min 3 min 3 gitu ya, ditambah 4 kali 2 berarti min 3 tambah 8 berarti 5. Jawabannya adalah 5 Bapak yang ada ya. Ya berarti yang memenuhi adalah 5. Jawabannya adalah B Bapak Ibu ya. Oke, saya kira bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kita masuk soal yang ke-8. Jika diketahui sistem persamaan 2A plus 3B plus 5C sama dengan 9 dan 6AB plus 10AC plus 15BC sama dengan 27, maka nilai dari 4A plus B plus 5C adalah titik. Jawab. Oke Bapak Ibu, di sini ada dua persamaan Bapak Ibu ya. Oke, di sini konstantanya ada 9, di sini ada 27 itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini caranya Bapak Ibu ya. Caranya adalah kita samakan konstantanya dulu ya. Biar sama konstantanya ini kita kalikan 3 Bapak Ibu ya, sehingga diperoleh 6A ya ditambah 9B itu akan sama dengan ditambah 15C itu akan sama dengan ini Bapak Ibu, 6AB ditambah 10AC ditambah 15BC akan sama dengan ini udah ya, ini tadi sudah kita sama dengan kan ya. Oke, kemudian selanjutnya perhatikan Bapak Ibu ya, dari sini ya, dari sini itu kita peroleh perhatikan di sini kan ada 6A ya. Oke, di sini ada 6A ya, di sini ada 6AB gitu ya. Kemudian di sini ada 15C, di sini ada 15BC. Artinya ya, artinya B nya akan sama dengan 1 kan gitu Bapak Ibu ya. Ya, B nya berarti harus sama dengan 1. Nah, berarti B nya harus sama dengan 1. Oke, B nya sudah ketemu 1 Bapak Ibu ya. Oke, dari sini berarti kita dapat ini ya, kita dapat 2A ya, 2A ditambah B nya 1 berarti tinggal 3 ya, tinggal 3 ditambah 5C sama dengan 9, sehingga diperoleh 2A plus 5C ya sama dengan 6, sehingga 5C sendiri itu akan sama dengan 6 min 2A. Oke, kemudian kita cermati lagi Bapak Ibu ya, di sini ada 9B, di sini ada 10AC ya, ada 10AC, berarti artinya apa ya? Artinya di sini 9B itu akan sama dengan 10AC gitu ya. Berarti artinya apa? Artinya B nya kan 1 ya, berarti 9 dikali 1 sama dengan ini, itu kan sama saja 10AC itu kan 5A dikali 5C ya,
5C dikali 2A ya. Oke, kenapa dibuat seperti ini? Nanti 5C nya biar diganti 6 min 2A gitu maksudnya ya. Oke, kita ganti aja ini biar lebih jelas. Oke, ini 5C gitu ya Bapak Ibu. Oke, berarti ini 9 ya, 9. 5C nya kita ganti ya, kita ganti dengan 6 min 2A. Nah, dikali 2A berarti 9 sama dengan 6 dikali 2A gitu ya. Kemudian min ya, min 2A kuadrat gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini sengaja memang saya tidak kalikan, kita buat kuadrat, artinya kita nanti bisa memfaktorkan gitu ya Bapak Ibu ya, sehingga dari sini kita peroleh ya, kita peroleh 2A kuadrat min 6 kali 2A ditambah 9 sama dengan 0 ya. Kita ganti di sini ya. Oke, kita ganti di sini, berarti dari sini kita bisa memfaktorkan ini 2A, ini 2A gitu ya, sama dengan 0. Kalau di jumlah itu negatif 6, kalau dikali 9 ya. Oke, berarti berapa? Negatif 3 ya, negatif 3 sama negatif 3 ya. Oke, sehingga ini sama ya, tinggal cari satu aja, berarti 2A min 3 sama dengan 0, berarti 2A sama dengan 3 gitu ya. Oke, 2A sama dengan 3. Nah, oke, kemudian dari sini kita cari sekarang ya, cari di sini bahwasanya yang ditanyakan adalah 4A ditambah B ditambah 5C Bapak Ibu ya. Oke, berarti ini 4A gitu ya, 4A ditambah ini B nya tadi kan 1 ya, 1 ditambah 6 kali 6 dikurangi 2A ini ya, bahwasanya 5C itu ini ya. Oke, kita peroleh 4A min 2A berarti 2A ya, 2A ditambah 7. 2A tadi berapa Bapak Ibu? Tadi diketahui 2A didapat 3, berarti diperoleh 3 ditambah 7 berarti ketemu 10. Oke, jawabannya berarti 10, sehingga poin yang tepat adalah B Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut pembahasan yang ke-9. Yang ke-9, diketahui sistem persamaan 1/A ditambah 1/B plus C sama dengan 1/2. Kemudian persamaan yang kedua 1/B plus 1/A plus C sama dengan 1/3. Kemudian persamaan yang ketiga 1/C ditambah 1 plus A plus B, 1/A plus B sama dengan 1/4. Jika diketahui A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 10, maka nilai dari A plus B plus C sama dengan titik. Oke, kita kerjakan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tahu ya, kalau kita misalkan punya 1/X ditambah 1/Y, itu kita kalikan silang ya Bapak Ibu, berarti diperoleh X plus Y per X kali Y ya Bapak Ibu. Oke, nah kalau kita punya ini Bapak Ibu ya, kalau kita kalikan itu kan akan didapat A ditambah B ditambah C dibanding A ya, dibanding A kali B, berarti AB ditambah AC ya, sama dengan berapa? 1/2. Kemudian yang persamaan kedua berarti diperoleh ya, diperoleh A ditambah B ditambah C dibanding AB ditambah BC gitu ya, sama dengan 1/3.
Oke, kemudian ini juga didapat ya, A plus B plus C dibanding apa ini, dibanding AB, dibanding BC, dibanding AC aja ya, banding AC ditambah BC ya, sama dengan 1/4. Nah, oke. Yang ditanyakan adalah ini Bapak Ibu, yang ditanyakan adalah A plus B plus C. Nah, ini kalau ini kan A plus B plus C, ini juga A plus B plus C, ini juga A plus B plus C, ya semuanya satu, tapi ini tidak apa ya, tidak hasilnya satu ya, secara langsung tidak hasilnya satu ya, bukan ya, makanya kita cari dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau kita misalkan dulu ini kita misalkan X gitu ya. Oke, kita misalkan X berarti A plus B plus C, ini kita misalkan X, maka di sini akan menjadi ini sama dengan X per 2X gitu ya. Oke, karena perbandingan ya, naik 1 berarti X, berarti naik 2 2X gitu ya, berarti X per 3X gitu ya, yang ini berarti X per 4. Nah, sehingga dari sini ya kita dapatkan yang bawah ini kita bisa jumlahkan Bapak Ibu ya, berarti A B ditambah AC ini ya, AC akan sama dengan 2X. Kemudian AB ditambah BC akan sama dengan 3X. Kemudian AC ditambah BC akan sama dengan 4X. Kalau kita eliminasi ya, kita jumlah ya, kita jumlah aja. Kita jumlah berarti AB ditambah AB berarti 2AB, kemudian AC tambah AC berarti 2AC, kemudian BC tambah BC berarti 2BC sama dengan 2 3 4 berarti 9 ya, 9. Oke, kemudian kita buat triple ya, triple kuadrat Bapak Ibu ya, berarti kita dapat A ya, A plus B plus C kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat gitu ya, ditambah 2AB ditambah 2AC ya, ditambah 2BC ya. Sehingga dari sini ya, ini kita tadi misalkan X berarti ini X kuadrat ya, sama dengan ini dari soal tadi A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat diketahui 10 ya, berarti kita ganti 10 ditambah 2AB 2AC 2BC, ini kan sama saja dengan 9X gitu ya Bu. Sehingga dari sini diperoleh persamaannya adalah 2X kuadrat min 9X plus min 10 ya. Oke, kita hapus ini min ya, ini min 10 sama dengan 0 ya. Kita cari X nya, kita faktorkan ya, ini X, ini juga X sama dengan 0. Kalau dijumlah negatif 9, kalau dikali negatif 10 ya, berarti negatif 10 sama plus 1, berarti X sama dengan 10 atau X sama dengan negatif 1 ya. Oke, mana yang memenuhi ya? Yang memenuhi yaitu yang 10 ya. Oke, berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah C Bapak Ibu ya. Oke, jawabannya adalah C. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut soal yang terakhir. Soal yang terakhir, ada bakteri membelah setiap menitnya dengan fungsi pembelahan Ft sama dengan 1000 kali T kuadrat. Jumlah bakteri tersebut menjadi 3 kali lipat dari jumlah semula ya. Pertanyaannya, berapa lama bakteri tersebut membelah diri ya? Oke, jawab.
Kita hitung formula awalnya dulu ya Bapak Ibu. Formula awalnya itu berarti F0 ya. F0 itu berarti 1000 ya, 1000 dikali 2 pangkat T. Karena ini awal ya, berarti 0 pangkat 0 ya. Oke, berarti 2 pangkat 0 itu 1, berarti sama dengan 1000 ya. F0 nya sama dengan 1000. Kemudian berapa jumlah bakteri tersebut menjadi 3 kali lipat dari jumlah semula gitu ya. Pertanyaannya berapa lama bakteri tersebut, berarti yang ditanyakan T gitu ya. Oke, berarti di sini FT ya. FT FT itu ini kan lama ya, lama bakteri membelah diri ya. Berarti FT ini akan menjadi 3 kali lipat gitu ya. Berarti 3 dikali ini dari formula awalnya ya. Dari formula awalnya yaitu berarti 1000, berarti dikalikan 1000. Oke, FT sendiri itu ini ya, diketahui dari soal. FT sendiri itu adalah 1000 dikali 2 pangkat T ya, sama dengan 3 dikali 1000. Bisa dicoret ya. Oke, dicoret, berarti didapatkan 2T sama dengan 3. Sehingga masih ingat ya Bapak Ibu, masih ingat sifat logaritma A log B sama dengan C itu jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B ya. Oke, berarti dari sini didapatkan 2 ya, 2 log 3 itu sama dengan T ya. Oke, bahwasanya T sama dengan 2 log 3. Mana ini 2 log 3 sama dengan T. Jawabannya berarti A ya Bapak Ibu. Oke, jawabannya adalah A. Mudah sekali Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ini sudah 10 soal yang disajikan dari King Master Math dengan cara cepat dan jitu ya. Ini insya Allah bisa membantu Bapak Ibu untuk persiapan menghadapi P3K tahun depan nanti ya. Tahun ini bulan depan ya. Insya Allah kalau Bapak Ibu serius, insya Allah bisa lolos passing grade ya Bapak Ibu. Belajar yang serius dan tetap berdoa. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua seluruh Indonesia yang tercinta, fan dari King Master Math, yang sudah menonton video ini ya. Untuk video yang lain linknya ada di kolom deskripsi. Silakan dibuka, dikepoin dan ditonton sampai selesai Bapak Ibu untuk persiapan Bapak Ibu menyiapkan bahan-bahan untuk tes P3K tahap ketiga. Semoga bisa lolos semua Bapak Ibu, amin. Please like and subscribe. Bagi yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe Bapak Ibu ya. Jangan lupa di subscribe channel King Master Math dan bisa berkembang untuk memberikan inspirasi pembahasan tentang matematika untuk persiapan P3K untuk tahap ketiga ini Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih, salam hangat dari King Master Math Bapak Ibu, media pembelajaran matematika online ya. Jika ada kekurangan dan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon dimaklumi. Terima kasih, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.